hanya kepentingan money, kepentingan finansial, tapi sumpah dokternya juga harus ngejawantahkan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Itu di Jambi, Jakarta 4 atau 5 dokter tuh semuanya bilang sinus. Mungkin sinus kayak gini. Akhirnya kita bawa ke Malaka. Dan waktu pengecekan di Indonesia tak cekin alatnya itu cuma beda series. Alatnya sama. Diagnosisnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik lagi, bagaimana pandangan orang Indonesia tentang rumah sakit yang ada di Malaysia guys ya. Nah, di sini juga ada salah satu video yang membuat kita itu akan semakin sadar bahwasannya kita harus memperbaiki ini gitu loh guys ya. Jadi buat teman-teman semua, tonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Dan buat teman-teman juga yang mau belanja, langsung aja gunakan link yang ada di sini guys untuk berbelanja. Jadi kalau teman-teman ada barang yang mau dicari, teman-teman klik dulu linknya, baru setelah itu cari untuk barang-barang yang akan teman-teman belanjakan. Seperti itu. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Waktu nasofaring pertama di diagnosis, namanya itu yang benar diagnosis ya teman-teman, bukan diagnosa. Diagnosis di Jakarta, itu di Jambi, Jakarta 4 atau 5 dokter tuh semuanya bilang sinus. Mungkin sinus kayak gini. Akhirnya kita bawa ke Malaka. Dan waktu pengecekan di Indonesia tak cekin alatnya itu cuma beda series. Alatnya sama. Diagnosisnya beda. Ibu maaf, ibu kena nasofaring. Nah, ini kita belum tahu stadium berapa, kita cek bla bla bla, akhirnya MRI bla 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 4. Nah, akhirnya di mahkota ya udahlah. Intinya alatnya sama. Selama ini kan yang jadi pembelaan, kita teknologinya tertinggal. Tidak setertinggal itu sebenarnya. Bahkan dengan Malaysia yang alat sama, tapi ya berarti masalah inkompetensi. Tapi kan nggak mungkin. Nggak secara belak-belakan. Masalah medis di Indonesia, dokternya goblok. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku ngomong kayak gitu. Nggak mungkin. Jadi di sini ya guys ya, beda diagnosis Indonesia versus Malaysia. Jadi memang kayak gitu guys. Ternyata alatnya yang berbeda gitu ya. Jadi alatnya di sini itu beda series, tapi diagnosanya ataupun diagnosisnya itu beda juga hasilnya. Kok bisa begitu? Ya saya juga nggak tahu gitu loh guys. Oke, next guys, kita tonton lagi ya beberapa video di sini. 1, 2, 3. Terusan gue ngeliat di Twitternya Kiki tuh lagi rame banget ya. Dia membahas soal perbedaan diagnosa mertuanya yang lagi sakit telinga. Jadi di Indonesia dibilangnya mertuanya itu kena stroke telinga. Kemudian di Singapura ternyata berbeda nih. Dokternya bilang nggak ada tuh stroke telinga. Nah sebenarnya mertuanya ini. Sebentar, kok bisa ada stroke telinga? Baru tahu saya guys. Berarti telinganya itu gini, miring gini ya? Atau gimana? Kalau stroke kan gini biasanya itu guys ya. Atau ya tiba-tiba kebas, nggak bisa gerak kayak kita habis jatuh, ya kan? Nah itu langsung nggak bisa gerak. Nah itu guys. Kalau stroke telinga tuh gimana ceritanya? Saya baru dengar tuh. Ini hanya flu biasa, jadi telinganya itu bindeng gitu. Bindeng. Ini nih Twitternya Kiki nih. Ini nih Twitternya. Oke, mertua saya diagnosa stroke kuping karena tiba-tiba pendengarannya terganggu. Disuntik dalamnya malah makin suntik guys, telinga disuntik. Akhirnya ke RS Singapura diketawain sama dokternya. Mana ada stroke kuping? Itu cuma flu, jadi bindeng dan telinganya ke telinga gitu kan. Sekarang udah sembuh. Iya. Banyak pro dan kontra sih responnya, biasalah ya kan. Banyak yang bilang iya sih. Stroke telinga tuh ada kok gitu. Terus ada juga yang bilang banyak kok dokter yang kompeten di Indonesia, jangan menggiring opini seperti itu, bla 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 gitu deh. Oke, di sini gue pengen berbagi pengalaman, tidak mau menggiring opini apapun ya kan, hanya sekedar sharing. Waktu bokap gue sakit. Nah, awalnya itu pada tahun 2018 ya kan. Dia ini mengeluh sakit kepala, pusing gitu kan. Terus
penglihatannya berkurang. Nah, sewaktu didiagnosa di rumah sakit Medan, dia ini dibilangnya vertigo. Akhirnya minum obat-obatan untuk vertigo lah. Terus kemudian sempat juga mengkonsumsi obat untuk mata supaya penglihatannya lebih cerah gitu kan. Nah, setelah beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya pindah lagi lah bokap gue ke rumah sakit yang berbeda tapi masih tetap di Medan. Nah, di situ ternyata dokternya bilang bukan vertigo tapi penyempitan pembuluh darah di otak. Setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Karena nggak puas, pergilah mereka ke rumah sakit yang ada di Pineng. Pada saat di rumah sakit di Pineng, akhirnya ketahuan bokap gue ini kena gagal ginjal sudah stadium 4. Gila. Oh my god, kenapa ya waktu di Medan tidak terdeteksi minimal stadium 2 atau stadium 3 gitu kan. Jalan satu-satunya hanya cuci darah. Jadi bokap gue itu ngerasa shock, stres berat karena ya nggak percaya gitu kan, dengar kata cuci darah kan serem ya. Lalu bokap gue juga disuruh sama dokternya membuang semua obat-obatan yang dikonsumsi selama di Medan, terutama obat asam urat. Memang dia udah bertahun-tahun minum obat asam urat itu. Bahaya itu sangat-sangat merusak ginjal katanya guys. Jadi hati-hati buat kalian yang terkena asam urat. Jadi kalau saya ya sama dokter juga istilahnya tidak disarankan konsumsi setiap hari. Jadi ketika kambuh saja itu baru minum. Tapi saya lebih milih minum jahe, kunyit gitu loh guys ya, atau rempah-rempah gitu daripada istilahnya minum obat. Kecuali udah sakit banget gak bisa jalan baru saya minum obat gitu loh guys ya. Saya juga ada asam urat soalnya, tapi kalau minum tiap hari itu gila sih. Nggak nyampe 2 tahun, 1 tahun 8 bulan ya kan. Akhirnya pada tanggal 11 November 2021 bokap gue dipanggil Tuhan. Innalillah. Sedih banget lah pokoknya. Jadi kalau kita lihat itu susah juga ya guys ya, banyak diagnosis yang salah gitu kan tentang bagaimana kesehatan di Indonesia dan juga di Malaysia ini gitu loh guys ya. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi yang dialami oleh pasien-pasien yang mana istilahnya mereka itu ya memang salah diagnosis gitu. Dan mereka salah tindakan akhirnya wafat. Tapi itu udah apa ya guys, kalau itu ketentuan Allah ya kita sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Cuman ketika istilahnya rumah sakit ataupun dokter salah diagnosis itu kan sangat-sangat disayangkan gitu loh. Apa sih dokter-dokter di negara tetangga, di Penang misalnya gitu ya, kok nggak ada yang takut melayani pasien? Ya, walaupun dalam kondisi seperti apapun mereka nggak ada yang takut, dan nggak pernah kejadian juga penolakan pasien gitu di Malaysia gitu kan, di negara-negara tetangga. Kenapa di kita ada gitu? Artinya apa? Mindset dari dokter-dokter kita ini juga harus dirubah, paradigmanya harus dirubah. Nggak boleh lagi mengedepankan kepentingan money, kepentingan finansial, tapi sumpah dokternya juga harus ngejawantahkan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kenapa rumah sakit Malaysia jauh lebih maju dan lebih murah daripada rumah sakit Indonesia gitu? Kalau emang rumah sakit Indonesia mikirin mutu sama keselamatan pasien. Mengenai rumah sakit Malaysia itu juga tidak seperti yang diceritakan orang itu. Ya dia ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Satu itu. Kemudian kedua, dokter Malaysia juga dokter Indonesia tidak kalah sama dokter Malaysia. Soal kecerdasan maksudnya? Kemampuan lah dan skill. Keterampilan. Nah, skillnya itu apa? Itu tidak Karena kenapa dokter di Indonesia itu skillnya tinggi, pasiennya banyak lebihan daripada Malaysia. Kita penduduknya berapa juta, Malaysia berapa juta gitu loh. Satu hari juga menangani jumlah pasien yang lebih banyak. Nah itu kan, ini kan jam terbang itu penting. Nah cuman sekali lagi masalah-masalah yang itu loh, yang di luar-luar yang tadi kita bahas itu. Masalah misalnya dokter di Indonesia sama di Malaysia. Berapa gaji dokter di Malaysia? Berapa di Indonesia? Kalau nggak salah di Malaysia tuh 3 kali lipat lebih besar daripada Indonesia gaji. Iya. Minimal 3 kali di Indonesia karena pendapatan dokter itu kecil, tidak bisa menopang segala kebutuhan tadi itu yang kita bahas, sehingga akhirnya yang dilakukan apa? Satu dokter itu bisa praktek di 3 tempat. 3 bahkan 4. 3. Oh, 3 biasanya. Maksimal ya? Maksimal 3. Bagaimana
Bagaimana kalau orang yang praktek di satu tempat sama di 3 tempat bagaimana? Pasti lebih fokus yang satu tempat. Ya, gitu loh. Karena Ya di kan? Malaysia harus satu tempat doang, nggak boleh lebih dari satu. Iya. Makanya kalau di Malaysia kan kita dokter itu praktek misalnya di rumah sakit X. Ya dia dari pagi sampai sore di situ kerja melayani pasien. Makanya orang Indonesia kalau berobat ke sana, kita begitu datang langsung disambut sama dokternya ini. Ya sudah terang. Ya kan? Karena dia yang ngurusinnya nggak sebegitu banyak gitu ya pasiennya Iya ya. kan, dia kan di situ aja, dia digaji cukup, dia di situ melayani pasiennya ya kan. Nah tapi jangan bicara masalah moral ya. Tentu kalau moral mau dibanding-bandingkan ya memang bisa berbeda-beda memang. Memang di Malaysia katanya ekosistem kedokterannya lebih baik gitu. Pas kuliah juga bahkan sudah digaji oleh pemerintah juga katanya kalau nggak salah. Yang ngambil spesialis itu. Yang ambil spesialis. Oh iya betul. Udah digaji pada saat masih kuliah dan biayanya juga kayaknya nggak kalau yang negeri tuh jauh lebih murah ya daripada Indonesia ya kayaknya. Sekolahnya ya. Sekolahnya. Yeah. Yang negeri tapi kalau yang kayak Monash gitu ya mahal juga sama. Kalau misalnya terus-terusan begini gitu rumah sakit Malaysia semakin maju, kira-kira ada kesempatan nggak untuk rumah sakit Indonesia bisa bertahan gitu? Kalau misalnya orang udah tahu berobat di Malaysia lebih murah, lebih paten, saya dapat diagnosa yang tidak keliru berkali-kali misalnya, mendingan saya kesana aja langsung sekalian jalan-jalan misalnya. Harusnya Indonesia harus bisa lebih menarik lagi dari Malaysia mestinya. Karena di sini Harusnya. pusat turisme banyak sehingga bisa menyedot turis dari luar negeri. Kemudian yang kedua dokternya juga sebetulnya tidak kalah terampil. Nah tinggal diperbaiki mekanismenya supaya orang itu mudah tertarik untuk datang ke Indonesia, tidak dipersulit ya kan. Terus biayanya masuk akal. Oke guys, jadi ya kenapa gitu kan rumah sakit Malaysia itu lebih murah daripada rumah sakit Indonesia dan rumah sakit Malaysia itu lebih maju daripada rumah sakit di Indonesia gitu. Ya jawabannya tadi guys ya, kalau saya tengok juga dari segi perhatian pemerintah kepada dokternya, kepada calon-calon dokternya aja beda banget gitu loh guys ya. Dan di sini ada sebuah komentar yang menarik. Di Malaysia baru bisa ketemu penyakit ibu saya. Di Indonesia yang dikasih asma dan berobat tahunan. Pas ke Malaysia ternyata saluran nafasnya mengecil. Di sini juga ada guys ya, Thailand pikirkan keamanan, Singapura pikirkan ekonomi, Malaysia pikirkan pembangunan, Indonesia pikirkan Malaysia. Ada aja yang komen kayak gini ya kan. Karena jam terbang penting, makanya gue terbang ke Malaysia katanya dan memilih berobat ke Malaysia. Aduh, gimana nih? Betul, hospital ataupun government Malaysia pun limited, rawatan terhad. Nah, especially dental confirm kena pergi privat dokter. Oke guys, jadi kalau kita tengok macam mana istilahnya pembahasan orang-orang tentang rumah sakit di Indonesia dan juga Malaysia, ini agak-agak jomplang jauh. Karena memang ya kalau di Malaysia itu fokus kepada satu rumah sakit, sedangkan kalau di Indonesia, jadi ya ke sini, praktek di sini gitu loh guys ya. Jadi mungkin itu juga sebabnya karena dokternya kekurangan juga finansialnya ya, gaji dokter nggak seberapa gitu di Indonesia dan juga pasiennya banyak gitu. Makanya ketika istilahnya pasiennya banyak terus pendapatannya nggak begitu memadai ya mereka buat klinik ini klinik itu sehingga ya terpencar lah gitu. itu pandangan daripada bapak tadi ya guys ya. Coba kita akan tengok satu video lagi guys ya yang mungkin ini bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan kita juga ya guys ya. Sekarang saya berada di pusat kota Penang. Wow, ini merupakan pusat cantik. industri kesehatan yang ada di Malaysia selain Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Disinilah lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar perhitungan kita 160 triliun rupiah dana masyarakat Indonesia mengalir untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan tentunya jika kita melihat yang diutamakan adalah pelayanan, peningkatan SDM, yang diutamakan juga adalah bagaimana memuliakan pasien. Nah ini bisa kita pelajari dengan baik dan bisa kita ciptakan sebuah kolaborasi sehingga banyak sekali peluang yang bisa dibuka untuk industri kesehatan kita, bukan hanya untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja di industri kesehatan, tapi juga bisa untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa membuka kekuatan yang bisa menjadi epicentrum dari layanan kesehatan regional ASEAN yang sedang kita buka baik di Jakarta, di Bali, Surabaya, Medan, dan beberapa kota besar lainnya. 3P yang menjadi kunci kenapa industri kesehatan di Malaysia bisa berkembang 20 tahun
tahun terakhir adalah people. Bagaimana menyiapkan SDM yang baik, proximity, kedekatannya dengan pasar, dengan Indonesia, sehingga banyak masyarakat kita yang mudah mengakses layanan kesehatan di Malaysia. Price, bahwa ternyata layanan kesehatan di Malaysia selain memiliki layanan yang baik, tapi juga bisa memberikan keterjangkauan yang masuk kepada budget dari masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan 3P bisa kita hadirkan bagi layanan kesehatan di Indonesia. Amin. Oke guys, ya itu guys ya. Jadi memang ada 3P guys ya. People, terus setelah itu bagaimana pendekatannya, apa namanya bahasanya tadi itu tinggi banget bahasanya Pak ya. Terus yang ketiga adalah price, karena price kita itu sama Malaysia itu jauh berbeda guys ya. Ada hampir sama tapi kayaknya lebih murah di Malaysia gitu kalau dihitung-hitung, karena kalau di Indonesia diagnosisnya beda gitu kan, harus beberapa rumah sakit sehingga mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau di Malaysia satu rumah sakit aja sudah tahu diagnosisnya apa dan diobati dengan tepat seperti itu ya guys ya. Dokter Indonesia aja kalau sakit berobat ke Pinang katanya guys, ini daripada Brother Big ya. Di Malaysia tidak ada penjajah Pak. Maksudnya penjajah itulah kayak gitu. Di Indonesia mau jumpai dokter AZ macam mau jumpai presiden. Oh iya sih, harus ini itu ya kan. Harga lebih terjangkau, kerja sat-sat, analisis akurat. Di sana dokter juga tidak asal memberi obat. Kalau tanpa obat mereka tidak akan kasih. Di Indonesia dokter kasih obat udah kayak jualan obat. Terus istilahnya juga dulu pernah kayak mampet hidung dan lain sebagainya. Kan pernah teman-teman itu habis COVID itu baru saya mampet hidung. Jadi hidung tuh kayak gak bisa napas gitu loh guys. Makanya ketika saya video react dulu ya kan, di tahun-tahun pas COVID itu pasti saya nafasnya pakai mulut. Lebih sering gini gitu, karena kenapa? Karena mampet guys hidungnya gitu. Sekarang udah plong ya, alhamdulillah gitu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.